ila daril mi'ad. Amma ba'. Ahibbail kiram, tokoh masyarakat, alim ulama, jamaah Masjid Al-Firdaus, yang insyaallah kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan untaian kata yang paling indah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sambung kembali daripada kajian kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi lagi kepada Sayyidina Ali, pesan beliau? Ini berisi pesan-pesan khusus kepada Sayyidina Ali, dan ini tentunya adalah untuk kita semua sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, salli bil lail, hendaklah kamu solat malam. Ini kalimatnya perintah. Ya Ali, wahai Ali, salli bil lail, hendaklah kamu solat malam, ayat at-tahajjud. Walau kahal bisyatin, walaupun sekalipun, kahal bisyatin, lamanya itu seperti lamanya memeras susu kambing. Jadi kita, kata Nabi, pesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, solatlah malam, solat malamlah kamu, walaupun kahal bisyatin. Hal bisyatin memeras ya air susu kambing. Berapa lama? Paling kadar rokaatain, 2 rakaat. Jadi Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kalau bisa kau ada solat malam, walaupun cuma 2 rakaat. Nak lama-lama, disuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pesan kepada Sayyidina Ali, khususnya kepada kita semua. Kata Nabi, kenapa? Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang yang aktif salat malam, ahsanun nasi wajhan, orang yang paling indah, yang paling bagus wajhan, wajahnya. Tentu di sini maknanya membangunkan Fatimah, putri beliau. Begitu juga anak paman beliau Sayyidina Ali. Kalaulah tahajud ini ibaratnya tak penting bagi Nabi, ngapain Nabi repot-repot membangunkan putri beliau Fatimah? Begitu juga menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini makanya sholli al-lail, salatlah malam. Makanya ketika Nabi qadima ilal Madinah, sampai di kota Madinah, di antara pesan hadis pertama Nabi, ya riwayat Abdullah bin Salam dalam hadis Sahih Bukhari, begitu juga dalam hadis Sunan Ibnu. Ya, ini ulama besar punya kitab yang berjudul Fadlu Qiyamil Lail ayat at-tahajjudi. Bagaimana fadilah qiyamul lail dan salat tahajud. Apa bedanya, kok bisa dibedakan? Karena sebahagian ulama mazhab Syafi'i baru disebut katakan dia tahajud ketika, ya, karena tahajud itu dia berusaha, berupaya, dia bangun di malam hari. Makanya dalam mazhab Syafi'i, sebelah besar mazhab Syafi'i, baru di kalimatnya tahajud ketika diawali dengan tidur walau sya'ah, sekalipun sesaat. Tapi andai kata dia tak tidur, diistilahkan dengan sama juga, cuma qiyamul lail, menghidupkan malam, namanya solat qiyamul lail. Makanya judulnya juga beda, Fadlu Qiyamil Laili wat Tahajjudi, keutamaan solat malam dan solat tahajud. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk juga disebutkan dalam kitab ini, yang rutin setiap malam melakukan salat malam, kalau Nabi jelas, di antaranya adalah putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Ini sampai-sampai Bapak Ibu dalam kitab Karamatul Aulia, Abdullah bin Umar ini dapat gelar, dapat lakop Sahibul Lail. Sahibul Lail, sahabat malam. Maksudnya sahabat malam. Jadi malam itu sudah bersahabat. Sampai-sampai ya pembantu beliau mengatakan, ini tuanku ini, ya, sikitnya tidurnya ini. Cuma sedikit tidurnya, dan di luar itu dia hidupkan malamnya. Ya, Abdullah bin Umar. Makanya dia dapat lakop oleh para sebagai sahabat, ini Sahibul Lail, sahabat malam. Karena beliau apa? Rutin melaksanakan ibadah tahajud. Itu sampai-sampai makanya dalam kitab, ya, Fadlu Qiyamil Lail, banyak sekali fadilah orang-orang yang melakukan salat malam. Di antaranya, ya, wujuhun nur, wajahnya itu bercahaya. Dalam artian adalah orang senang menatapnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita aktif salat malam, orang senang melihat kita.
ya, walau kana aswadan, sekalipun orangnya hitam Bapak Ibu. Ya, yang hitam orangnya Pak, tapi orang mukmin senang menatapnya. Yang kedua dalam kitab ini hibah, dia punya hibah, wibawa. Jadi hibahnya itu ya, dalam artian hibah itu apa? Karismatik. Jadi orang kalau dia aktif solat malamnya, di antara fadilah dalam kitab ini dia ya orangnya berkarismatik. Hibah di sini bahkan yang ketiga kata beliau di sini qaulan sakila. Orang yang aktif solat malam dia akan punya qaulan, ucapan sakila. Kalau menasihati orang itu masuk Pak. Maksudnya kalau dia memberi nasihat itu menusuk ke hati orang. Nah, kalau dia bercakap didengarkan orang. Ya, jadi siapapun nanti dia ibaratnya kepala kantor dia Pak, aktif dia solat malam, itu kalau dia bercakap dia itu pasti lebih cepat didengar oleh pegawainya dan bawahannya. Nah, itu diantara padilahnya kata para ulama. Itu juga Buya Hamka sudah jelaskan man kasura salatu ilahi dalam kitab tafsir Al-Ajharnya, siapa yang ada banyak solat malamnya ya wajahnya itu akan senantiasa senang dilihat oleh orang. Sampai-sampai Buya Hamka juga termasuk seorang ulama yang kadang sekali duduk bisa ya 4 jam 6 jam habis tahajud Pak, ya 4 jam 3 jam sekali dia duduk. Nah itu beliau. Makanya satu saat beliau pernah bersama kawannya Kiai Haji Bustami, beliau malam tidur bersama. Ketika itu dalam perjalanan ya ada mungkin acara sesuatu, ya tiba-tiba Buya Hamka merasakan ya ada sesuatu binatang yang masuk ke sarungnya Pak, ke apanya nih, ke pakaiannya di malam itu, yang membuat dia terbangun. Ya sudah dia rasakannya itu, rupanya lipan besar, sudah saking besarnya biru warnanya Pak. Lipan itu kalau apa dia biru warnanya Pak, bukan merah. Jadi kawannya ada 2 di samping itu. Ya, tapi karena Buya Hamka tadi sebelum apa tadi dia ya aktif menghidupkan malam dan ada doa yang dia baca dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ketika ditanya oleh kawannya, ya kawan yang 2 ini terbangun, ternyata diapakan oleh Buya Hamka lipan besar. Tapi lipan itu tak menggigit Buya Hamka. Padahal sudah berkali-kali di badannya, Pak. Tak menggigit. Nah, kata Buya Hamka, ya saya di antara amalan saya sebelum tidur saya berdoa dan saya berniat solat malam. Nah itu, saya berniat solat malam. Kata saya banyak ulama, kalau siapa yang menghidupkan malam itu, biasanya andai kata ada pun takdir kita digigit binatang, itu enggak bisa memberi mudarat. Makanya yang keempat fadilah orang yang menghidupkan malam salat tahajud, tatpaul bala, terhindar dari bala. Bukan kita ini ibaratnya tak kena bala, cuma bisa saja ibaratnya kata Al-Imam Al-Ghazali, begitu juga pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, boleh jadi hari ini kau kena panah, tapi panah itu meleset. Begitu Pak, itu makna tatpaul bala. Boleh saja takdirnya kau jatuh tapi enggak apa-apa, ya jatuh tapi tidak parah. Nah itu kadang ya fungsi daripada ada amalan-amalan kita menghidupkan di malam hari. Ini banyak sekali padilahnya kata beliau, termasuk tadi qaulan sakilah, termasuk doa mustajabah, doanya paling cepat dikabulkan oleh Allah karena dia menghidupkan malam, qiyamul lail, termasuk dia tibun nafsi, jiwanya ini senantiasa mengarahkan dia kepada kebaikan. Kalau kita senantiasa mengamalkan solat malam, tibun nafsihi, tibun nafsi ini jiwanya selalu mendorong kepada kebaikan. Yang paling penting lagi fadilahnya, wa kuburuhu, nanti kuburnya raudatun min riyadil jannah, menjadi bahagian daripada taman-taman surga. Belum lagi maqam mahmuda, diangkat ya ke makom yang paling tinggi dan paling terpuji. Ini saking kemuliaan, sampai-sampai disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia, orang yang menghidupkan malam ini salat tahajud, makhluk yang lain akan segan kepadanya. Hatal hayawanu minal asadi, sampai-sampai seekor singa ini pernah ya berhadapan dengan orang yang menghidupkan qiyamul lail, seorang ulama dalam musafir ikut rombongan, beliau mau salat malam, tiba-tiba bangun tengah malam berhadapan seekor harimau. Dalam hatinya tidak selamat lagi nih Pak. Tapi kalau memang aku rezekimu, kata dalam hatinya Pak, hei harimau, kalau memang aku rezekimu, udahlah saya redo kau santap aku sebagai santapanmu. Tapi kalau memang tidak, jangan coba-coba, akan kuadukan engkau, katanya. Seketika Pak harimau itu kabur dia Pak, pergi dia Pak.
Cuma kalau kita takut-takut juga itu, Pak. Ya, ngiri-ngiri sedap juga itu. Ya, makanya Abdullah bin Umar ya disebutkan juga oleh Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani, ketika Abdullah bin Umar masuk satu perkampungan, lalu tiba-tiba kampung itu mereka ketakutan gara-gara kampung itu dimasuki singa yang besar. Ya, kata Abdullah bin Umar, kenapa orang pada berlari? Ada singa masuk kampung. Kata Abdullah bin Umar, mana singanya? Itu katanya. Dijumpai oleh Abdullah bin Umar. Hei singa, roh, pergi kau singa. Pergi singa dua. Nah, kalau kita Bapak Ibu, ya jangankan yang dia Pak, yang liar di kebun binatang saja kita takut dengan singa, Pak. Ya, tapi Abdullah bin Umar kenapa? Karena memang itu man akhafallah, siapa yang sudah habis takutnya kepada Allah, dekat dia kepada Allah, maka dia makhluk lain pun ada rasa gentar ketika menghadapinya. Nah, itu yang sudah dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Ini diantara amalan beliau adalah menghidupkan malam, yaitu solat tahajud. Nah, ini kemuliaannya. Sampai-sampai di sini kan tak lama itu Pak, diperas susu kambing itu nah itu selama sekitar 2 rakaat solat. Nah, kita nggak bisa mungkin seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, kalau Imam Ahmad itu padahal sudah pakar hadis, ahlul hadis, itu solat malamnya salasumi'ah rakaah, itu 300 rakaat. Iza marido, kalau dia sakit 150 rakaat. Itu tidak pernah dibuat Nabi itu Pak, bid'ah itu kalau mau dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Nabi nggak ada Pak, datangkanlah riwayat Nabi melakukan solat tahajud 300 rakaat. Apa kita katakan Imam Ahmad yang hafal 1 juta ahli bid'ah? Oh, tidak bisa. Nah, itu kalau sakit 150 rakaat. Itu kata anak beliau Abdullah ya bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Mudah-mudahan pesan singkat ini ya mari kita ya laksanakan semampu kita, solat malam sekalipun cuma 2 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat, motivasi kita. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.